pemirsa. Ya, pemirsa, Anda bersama kami dalam forum Wakil Rakyat. Selamat malam, selamat berjumpa. Dan malam ini kita akan membahas tentang dana aspirasi. Sebelumnya sudah diribut-ributkan dan akhirnya DPR sudah mengesahkan dana aspirasi ini melalui rapat paripurna. Namun demikian ada 3 fraksi ini ya yang menolak dana aspirasi yang senilai 20 miliar rupiah per tahunnya ini ya. Bagi masing-masing caleg gitu ya, legislatif, bagi anggota legislatif 20 miliar itu ya Pak Yandri. Ada 3 fraksi dari PDIP, Hanura dan Nasdem ini yang menolak dan meminta agar Jokowi tidak mengesahkan itu ya dana aspirasi. Kita akan membahasnya saat ini bersama narasumber yang sudah hadir ini tadi ya. Ada Pak Yandri Susanto, Ketua Fraksi PAN DPR RI. Sekretaris. Baik, Sekretaris Fraksi PAN DPR RI ya, dan kemudian Pak Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini nanti juga akan bergabung ya, sudah hadir juga ini akan menyusul ada Pak Andreas Paraira, Ketua DPP PDI Perjuangan sesaat lagi. Tapi saya ke Pak Yandri dulu ini ya. Sudah diputuskan, angkanya ini kan fantastis dan publik pasti akan banyak menolak ini. Betul. Kenapa PAN kok masih? Jadi itu kan perjalanan panjang. Jadi sudah diakomodasi di Undang-Undang MD 3. Kemudian 1 Oktober kita sudah disumpah. Kalau saya kebetulan dari penganut Islam di bawah sumpah Al-Quran akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili. Nah di Undang-Undang MD 3 juga sudah dicantumkan. Jadi ini Mbak Rahma, prosesnya sangat panjang. Semua fraksi terlibat di situ penggodokannya. Persoalan ada yang setuju tidak setuju itu mungkin ya biasalah ya di DPR. Nah tapi kemarin sudah diketok di paripurna, ya sudah, ini sudah menjadi produk kelembagaan DPR ya kan, terlepas ada yang tidak setuju. Nah mengenai dana 20 miliar itu, sekali lagi mungkin sudah sering kami sampaikan, DPR 1 sen pun tidak akan memegang dana itu. Nah kita murni akan mengusulkan kayak saya misalkan di daerah Serang, Cilegon, itu kan kalau kita masuk ke daerah-daerah, banyak sekali mungkin karena masyarakat kecil, tangannya tidak sampai kepada pejabat, tidak bisa juga menyampaikan ajuan pembangunan secara langsung. Nah kami ini yang sering reses, yang sering bergumal dengan masyarakat, itu banyak sekali pembangunan yang saya yakin mereka sangat butuhkan. Nah, oleh karena itu, jadi anggota dewan tidak memegang satu sen, tidak satu sen pun. Nah, dan usulan itu tidak serta-merta diketok, enggak. Diusulkan dulu ke pemerintah pusat, nanti juga pemerintah dan DPR sama-sama membahas di badan anggaran. Jadi enggak ada misalkan kita harus disahkan, harus dipenuhi, enggak juga. Nah kita murni hanya misalkan saya. Tapi budgetnya 20 M itu ada begitu ya? Itu pagunya ada begitu. Ada di sana melambai-lambai. Pagunya ada begitu. Tapi sekali lagi DPR tidak memegang duit, semua nanti akan mengelola itu adalah eksekutif. Nah jadi jangan tidak harus memegang sih untuk dapat kickback ya Pak. Oh enggak, itu kan makanya kita kan sebagai wakil rakyat selama ini dianggap tidak punya kepedulian, tidak bisa merealisasikan janji kita, mungkin tidak bisa mengimplementasikan kemauan rakyat. Saya kira ini pintunya. Tetapi mungkin kita harus tetap, saya setuju ini sebagai semua masukan dari masyarakat, dari publik, ya ini bentuk dari kehati-hatian lah. Ini selamat malam juga Pak Andreas Paraira sudah bergabung ya dari PDIP, dan PDIP ini termasuk yang menolak. Mengapa Pak Andreas? Kan sudah dijelaskan ya berkali-kali bahwa DPR anggota dewan tidak memegang 1 sen pun ini untuk pembangunan, dikembalikan lagi ke masyarakat sebenarnya 20 dan melalui pemerintah. Iya, dan melalui pemerintah, melalui program-program pembangunan. Kenapa tidak setuju? Ya, poinnya yang pertama artinya di dalam perencanaan ini PDI Perjuangan melihat lebih dalam kacamata kepentingan keindonesiaan. Kenapa? Karena ada konsekuensinya kalau dana aspirasi ini dialokasikan sebagaimana yang direncanakan itu. Dalam arti dia pasti akan mengambil salah satu porsi dari transfer daerah. Di situ bisa masuk ke DAK atau salah satu porsi di situ. Dan ini tentu akan berimbas pada keseimbangan. Nah, memang betul di sini kalau kita lihat di sini pertimbangannya adalah aspek demografi. Dalam arti karena akan berimbas pada jumlah penduduk gitu. Karena dapil ini kan. Dan ini yang paling banyak pasti di Jawa. Yang paling dapat banyak dana yang di Jawa lagi nanti di Jawa dan di situ ya kurang lebih 300-an anggota DPR tuh
berasal dari Pulau Jawa. 300 kali 20 M berapa ya? Nah, ya kita hitung aja. 6 triliun. 6 triliun. Ya, tapi- yang kasihan yang di Papua. Enggak, tapi Mbak Rama, Tapi kalau aspek yang lain yang harus dipertimbangkan di dalam pembangunan, alokasi pembangunan adalah juga aspek geografi gitu. Penting aspek geografi yang juga tidak kalah pentingnya, dan juga aspek pemerataan. Ya. Nah, di sini saya kira salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh PDI Tujuan Perjuangan. pemerataan tidak tercapai ya dengan Ya, dana justru akan aspirasi. menimbulkan ketimpangan yang kesenjangan yang lebih Yang besar. lebih mencolok pastinya. Nah, kalau kita mau bicara soal dana aspirasi, artinya mungkin perencanaan dicari jalan lain lah yang lebih bisa mengakomodir. Di samping demografi itu penting, ada geografi juga aspek pemerataan tadi gitu. Nah, ini sudah disetujui oleh DPR melalui rapat paripurna. Ini langkah PDIP nih menolak? Saya kira artinya ya keputusan di parlemen itu harus kita hargai, tapi tentu nanti kan ada pertimbangan lain dari pemerintah soal itu. Nah, ini yang menarik ini Pak Margarito. Sekarang Iya. bola ada di Jokowi karena DPR sudah menyetujui ya. Ini tinggal kan Iya. disetujui bersama dengan presiden. nanti Kalau dibahas presiden sama-sama. kalau pemerintah atau presiden menolak, selesai ini barang begitu Iya, kan selesai. ya. Nah, ini bagaimana? Pak? Tapi saya mau mengatakan begini. Pertama begini. Saya senang kalau ini tidak dikelola oleh masing-masing anggota DPR. Tidak. Ya, karena kalau itu yang terjadi maka luar biasa kacaunya kita bernegara begitu ya. Sebab tidak pernah ada di dunia ini kewenangan menggunakan dan mengelola keuangan negara itu terletak pada atau dilakukan oleh anggota DPR. Mengapa begitu? Oleh karena DPR itu tidak memiliki aparatur yang mengkolek betul, betul. pajak dan pendapatan lain-lain itu. Sementara di seluruh negara dan basis demokrasi negara hukum demokratis, negara hukum yang demokratis itu adalah bahwa aparatur yang memiliki pasukan, sebut saja begitu, mengkolek data itu menjadi dasar kenapa pemerintah yang memegang kewenangan mengelola dan menggunakan keuangan. Mereka kan tidak. Karena itu saya senang. Iya, betul. Kalau itu, dan jujur saja beberapa waktu yang lalu saya bilang kalau anggota-anggota DPR yang mengelola keuangan itu, saya minta presiden tolak. Ya, tapi ini kalau Begitu ya. Kalau tidak, maka soalnya tinggal berpikir soal kepantasan itu tadi. Iya. Soal varian itu saja. Tapi dari segi legal sah. Kalau sekali lagi Ya, itu kita hanya mengusulkan dan Ya. itu meskipun celah penyelewengan tidak kalau penyelewengan bukan tidak mungkin masih kalau terus. enggak kan begini. Kita tidak boleh terjebak di situ. Sekarang begini. Tadi ada yang menarik dari beliau tadi itu. Apakah dana ini nanti diintegrasikan dalam DAU atau DAK ataukah bagian tersendiri? Menjadi apapun namanya itu. Ya. Ataukah kalau dia masuk di DAU dan atau dia dijadikan dana khusus pada katakanlah dana dekonsentrasi Ya, atau tugas dekonsentrasi. bantuan. Ya. Ya. Kalau tugas bantuan dan dekonsentrasi maka diletakkan pada kementerian masing-masing. Itu berarti dia embedded, dia integrated pada kementerian masing-masing. Iya, betul. Nah, begitu ya. Lalu apa yang akan digunakan di situ, proyek apa yang akan dipakai itu mungkin saja tanya sama teman-teman dan Ya. lain-lain saya itu sih satu soal gitu ya. Tetapi nah ini yang mesti bikin jelas. Baik. Tapi dari segi legal, dari segi ketatanegaraan Tidak nggak ada yang salah. yang melanggar Sama konstitusi. sekali tidak. Baik. Nah kalau soal simpang menyimpang, apa sih yang tidak menyimpang di Republik ini? Iya, makanya itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti ini pemirsa. Forum Wakil Rakyat akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Selasa 23 Juni 2015, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI mengesahkan peraturan DPR tentang tata cara pengusulan pembangunan daerah pemilihan UP2DP atau lebih dikenal sebagai dana aspirasi. Pada rapat paripurna kemarin, DPR mengagendakan dua pembahasan, yakni revisi Undang-Undang KPK dan usulan dana aspirasi pada RAPBN 2016. Hasilnya, dua-duanya berhasil digolkan anggota Dewan. Perdebatan terjadi saat Wakil Ketua Badan Legislasi Dr. Daryanto membacakan peraturan UP2DP. Banyak anggota Dewan yang melakukan interupsi karena menolak usulan tersebut. Politisi Partai Nasdem Joni G. Plate, politisi Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa, dan politisi PDI Perjuangan Arief Wibowo menjadi segelintir orang yang ngotot tidak setuju UP2DP atau dana aspirasi tadi disetujui anggota Dewan. Rapat juga sempat diwarnai interupsi dari beberapa fraksi yang menolak usulan dana aspirasi. Tidak berkait-kait dengan jumlah nominal bank, tapi libatkanlah anggota DPR itu terlibat dalam proses perencanaan mulai dari
kabupaten, tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Bahkan anggota DPR diberikan kewenangan untuk juga terlibat dalam proses mengawal program yang diusulkan itu sampai pada pembahasan dan badan anggaran tanpa dengan menggunakan nominal uang. Karena menurut teman saya, nominal uang itu saya meyakini akan menjadi bagian dari praktek yang pada ujung-ujungnya juga adalah tong kali tong antara majelis rencana, pelaksana maupun siapapun yang terlibat dalam program. Yang terakhir pimpinan. Meski demikian, karena hanya 3 fraksi yang tidak setuju, yaitu fraksi Partai Hanura, fraksi Partai Nasdem, dan fraksi PDI Perjuangan, maka peraturan UP2DP tetap jalan dan disetujui oleh para anggota Dewan. Anggota DPR RI, fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Suding menyatakan, fraksi Hanura menolak usulan dana aspirasi karena menurut Hanura, kewenangan pengalokasian anggaran ada pada ranah eksekutif. Namun, bila usulan dana aspirasi disetujui, Suding menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya anggota fraksinya yang menerima atau menggunakan dana aspirasi tersebut. Penolakan itu didasari pada persoalan kewenangan, gitu kan, bahwa kewenangan menyangkut masalah pengalokasian anggaran itu ada di ranah eksekutif, kan begitu. Itu alasan yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Hanura kemarin, kan begitu. Kalau pada akhirnya disahkan nanti apakah Hanura tidak akan menggunakan itu? Ya begini, itu kan beda pandangan fraksi dengan hak anggota gitu. Kalaupun misalnya nanti itu disetujui ya, katakanlah disetujui dan memang itu manfaatnya untuk masyarakat di daerah pemilihan, ya saya kira juga ya itu adalah merupakan hak anggota, ya terserah anggota apakah menggunakan hak itu apakah tidak ya. Sementara itu pemerintah sendiri nampaknya tidak mempermasalahkan dana aspirasi DPR ini. Setidaknya itu yang digambarkan oleh pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala Selasa kemarin. Menurut JK, dirinya tidak mempermasalahkan dana aspirasi karena semua APBN itu aspirasi pemerintah dan aspirasi DPR. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini hanya memberi catatan agar para anggota Dewan tidak diberi besaran dana aspirasi yang sama. Seperti diketahui, DPR RI mengajukan dana aspirasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2016. Dana 11,2 triliun rupiah ditenggarai akan dibagi kepada 560 anggota sesuai daerah pemilihan. Artinya, masing-masing anggota Dewan akan mendapatkan dana aspirasi sebesar 20 miliar rupiah per tahunnya. Sebelum disetujui, masalah dana aspirasi ini sempat menuai beragam kontroversi dari berbagai kalangan tanah air. Ya, itu Pak Yandri ya, memang banyak yang protes, baik dari masyarakat maupun ada beberapa fraksi, 3 fraksi nanti akan jadi ajang kong kali kong seperti ini. Nah, ini Ya, saya kira pro kontra itu sekali lagi biasa, dan itu bagian dari kontrol kan, supaya nanti apa yang dituduhkan oleh masyarakat, ada kong kali kong, ada udang di balik batu, atau ada persoalan, itu menjadi perhatian kami, menjadi cambuk kan artinya kan. Dan saya ini lillahi ta'ala memperjuangkan itu sekali lagi. Tapi cambuknya mahal banget, 11,2 triliun. Enggak, benar. Kita sekali lagi, DPR tidak pegang dana. Saya misalkan di Serang, misalkan ada jalan yang rusak, penghubung desa, itu yang saya ajukan. Programnya saja. Dananya nanti bukan saya yang pegang. Bukan saya yang merealisasikan. Tapi pemerintah eksekutif. Bagaimana speknya, siapa pemenang tendernya, pencairannya, saya tidak sedikit pun ikut campur di situ. Saya ke Pak Margarito, sebenarnya Pak Margarito setahu saya kan tugas DPR itu legislasi, anggaran, terus pengawasan gitu ya. Sejak kapan ini ada mengusulkan pembangunan ini, kan tugas pemerintah eksekutif. Enggak, aspirasi tadi, sumpah dan undang-undang MD3 Mbak Rama. Nah, persoalan yang tadi dikhawatirkan DPR memegang duit itu ternyata tidak, gitu loh. Kita cuma, nih ada aspirasi masyarakat, ada proposal. Jalan kami nggak pernah dibangun. Nih, pemerintah akan dibahas nanti sama-sama di DPR. Kalau disetujui, ya alhamdulillah. Memang DPR punya kewenangan mengusulkan pembangunan. Kan anggarannya di mereka gitu ya. Anda jangan lupa, terakhir Anda tahu, misalnya kita ambil Amerika Serikat gitu ya. Kenapa perang Vietnam itu dihentikan dan perang Korea itu dihentikan? Karena Kongres menolak menganggarkan perang itu. Jadi nggak ada yang salah. Yang salah itu kalau tadi
mereka jadi tukang tender, mereka tadi Bawa tukang duitnya. kewenangan-kewenangan atau fungsi-fungsi eksekutif itu beralih ke mereka. Itu salah. Salah. Iya. Itu salah. Tapi Ini kalau kan kita ngusul cuma iya. mengusulkan doang. Tidak bisa tidak. Ngusul yes. Nah. Iya. Dalam kerangka budgeting. Hasil dari reses gitu loh. Semua itu kan dikerangkakan dalam kerangka budgeting. Sebab kalau tidak begitu, nanti begini, pemerintah bisa semau-maunya saja. Dan faktanya kan memang Tapi kadang-kadang ini pemerintah sama semau-maunya semua. kok. Jadi karena kan komisi-komisi di DPR mungkin Pak Andreas bisa nama. Iya. Komisi-komisi DPR kan beda-beda ya. Ada yang basah penuh proyek begitu kan ya. Ada yang misalnya apa yang bukan komisi-komisi bukan hukum misalnya itu Komisi kan. air mata dan komisi mata air. Nah, itulah ya dijelaskan lah Pak. Nah, ini dana 20M itu merata untuk yang basah maupun yang Nggak ada urusan basah dan Ya, kering. ya. Maksudnya yang bisa Tidak proyek ada dan yang tidak proyek. tidak Ini ada pertama, Mbak Rama, itu melarang dana dan kaya aspirasi gitu ya. itu boleh digunakan boleh tidak oleh anggota. Misalkan ada anggota tidak mengusulkan boleh juga. Dan saya misalkan mengusulkan pembangunan di Serang sama Cilegon. Tidak bisa Kalaupun misalnya nggak setuju, saya juga nggak bisa Meskipun ngotot. itu bukan komisi Anda begitu. Nggak apa-apa. Saya cuma menyampaikan, misalkan kalau jalan ke PU, kalau rumah sakit ke dinas ke Kementerian Kesehatan, kalau ada sekolah yang ambruk ke Kementerian Pendidikan, ya udah. Kalau misalkan disetujui, nanti saya sampaikan ini sudah saya perjuangkan. Nah, persoalan pencairan sekarang tadi realisasi itu nggak ada hubungan sama saya lagi, gitu loh. Tapi aspirasi masyarakat itu kan mesti saya perjuangkan, gitu loh. Iya, Ya. disampaikan. Nah, itu. Tapi kalau itu dasar pertimbangan sebenarnya tidak harus gitu. Tidak harus ada patokan platform 20 Betul. 20 Dan miliar. Karena itu toh Pak Andreas itu ini kan nggak wajib digunakan, gitu loh. itu juga yang selama ini dilakukan gitu. Tanpa harus membuat patokan seperti itu gitu. Tinggal menginfo koordinasi tinggal saja dengan ya. ya sekarang memang anggota DPR itu ya seharusnya dan memang menjadi tugas ketika misalnya musrenbang di tingkat kabupaten, Enggak. di tingkat Kalau provinsi. musrembang itu banyak teori aja itu. Ya, Apa yang disampaikan dari biasa ya, kadang-kadang tapi kan nggak banyak. ideal kita kan Idealnya harus betul. bicara, Kalau idealnya betul. apa Iya, yang benar. seharusnya dong. Kalau idealnya Ya, benar. di situ Iya, kan iya. karena di situ kan dibicarakan. Ya, betul, Saya betul, setuju, betul. saya Saya setuju. setuju. Pasti Cuma mekanismenya sudah ada. Ada, Iya, iya. tapi kadang-kadang kan Memang ada juga mestinya kongkelingkung ada. juga di situ, kan pemerintah kan, gitu Nah, loh. cuma ada sekarang juga. kan ketika dia naik ke atas itu Banyak melalui butuh. birokrasi. Itu memang ya Jadi ini memang Harus ada perbaikan lah. selama ini memang ya saya tahu dan saya paham juga gitu bahwa ya anggota DPR kadang-kadang merasa "Oh, kita sudah bicara tetapi hambatannya itu ada di birokrasi gitu. iya. yang menjadi Ini- pelaksana daripada anggaran Iya, itu iya. gitu. Dan Ini anggaran kita bagaimana selama ini menerobos? Bapak Rina banyak duplikat aja loh. Bagaimana Copy menerobos paste. itu gitu. Gitu loh. Nah, cuma memang ya tadi dari aspek ketatanegaraan memang tidak salah gitu. Ya. Tidak salah. Cuma itu tadi kalau pertimbangan artinya dari tinggal pertimbangan pada level teknis gitu ya. Itu juga barangkali misalnya kayak tadi. Ya. Kayak Pak Yusuf Kala bilang tadi, tidak semua mesti sama misalnya begitu ya. Enggak, tapi Mungkin- gini, Bang Bagir, kalau Iya. misalkan masalah 11 triliun itu kan cuma 1% dari 2000 triliun kan. Nah, kalau masalah perimbangan, enggak masalah perimbangan Oke, pembangunan, oke. Iya, jadi iya. pemerintah bisa juga meneropong. Oh, ini Iya. daerah yang misalkan yang anggota DPR nggak banyak, mungkin bisa difokuskan misalnya Indonesia Timur, Kalimantan. Nah, tapi kalau yang sudah banyak misalnya di Jawa, karena anggota DPR-nya banyak, ya sudah APBN yang lain tidak perlu difokuskan di Jawa. Ya, Kan bisa ya, ya, disiasati ya, ya. gitu loh. Jadi subsidi Iya, silang iya, begitu Ah, ya. bisa. Tapi justru itu yang selama ini tidak terjadi. Iya. Nah, karena itu Selama ini tidak terjadi. karena itu misalnya beliau ini kan kita dari timur itu. Nah, karena itu beliau mesti ngambil Nah, dan satu itu peran kebijakan, pemerintah satu kita langkah tunggu. yang memang tampak memang tidak simpati tapi bisa memotong hal-hal yang kayak begitu. Sebab jangan salah gitu ya. Saya baru kembali dari Halmahera Timur yang dekat Raja Ampat itu. Saya pikir ya ternyata ini masih ada republik ini kayak begini gitu. Ya iyalah memang kalau kita Di kampung saya ini, Bong. Di kampung saya itu di kan Ternate bisa ini. disuap anggota Itu ada DPR satu gitu loh. di kampung saya di Ternate ini. Jangan itu ada rumah di kalau Ternate oke lah, Jauh ini lah ya. Serang. Serang. Iya, itu Serang dia. itu antar, masya Allah. Jadi Tapi ini kan ada kadang-kadang- jangkauan untuk mengusulkan gitu. Apa? Memang karena itu tadi ya. Emang pemerintah nggak tahu ya? Oh, ya Tuhan rahmat. ini aku bilang nih. Musrembang itu sesuatu yang paling menggelikan. Begitu manis dalam kacamata demokrasi. Dia betul-betul pemanis doang gitu. Pada level teknis, ini kalau gubernur atau bupati rumahnya di puncak itu, yang tidak ada jalan ke atas, sebelumnya tidak ada jalan, pasti ada jalan situ sampai ke atas. Iya. Itu ada di kampung gua loh. Ada di kampung gua, nggak ada kemana-mana, di kampung gua. Kalau Wali kota Musrembang tuh. hanya pemanis saja, Jadi ini apa yang pemanis menjamin doang. dana aspirasi tidak bernasib sama akan menjadi pemanis saja? Enggak, kalau itu kan bisa saya awasi. Bukan tidak mungkin. Enggak, Kan? Mbak Rama, kan saya yang ngusulkan. Kalau misalnya itu turun dari pemerintah nanti bisa pada DPR, kan saya bisa awasi.
Oh, misalkan jalannya 3 kilo, benar nggak 3 kilo? Nah, kan tuh Muslimin tidak bisa mengawasi DPR. enggak. Kalau pemerintah Kagak bisa. kan tugasnya DPR mengawasi. Tapi yang kita ajukan sering nggak didengar Nggak, gitu. tidak Yang ada diawasi. kongkol-kongkol tadi. Iya. Dan itu terus eksekutif ini dibangun ini, dan saya selama ini saya lihat anggaran kita ini banyak copy paste. Itu misalkan jalur Pantura tiap tahun Itu bangun aja. terus, tapi di samping Pantura yang dimasuk ke dalam itu nggak pernah dibangun. Nah, ini Iya, iya, mungkin jembatannya terobosannya bisa melalui anggota DPR. Iya, Sekali iya. lagi tapi anggota DPR 1 sen pun tidak akan memegang dana itu, Pak Rahmat. Iya, tidak menyelesaikan Nah, saya kira tadi itu gitu ya. Baik, Saya sebab ini, singkat, sebab Pak Andreas, daerah kayak sebelum saya break. dan beliau ini Saya selama 12 saya ini. kira itu tadi artinya pertimbangan dari partai dari PDI Perjuangan itu jangan sampai ini justru menjadi menjadi instrumentasi ketidakseimbangan yang baru gitu, malah menimbulkan menimbulkan kayak spirit yang makin Jadi kan lebar. celahnya bisa. Nah, ini Iya, yang BBM kan masih besar. Nah, gitu. Iya. kalau itu salah satu hal yang bisa dicarikan jalan keluar, ya saya kira ini memang ya ini yang harus dibicarakan dengan pemerintah. Karena ya DPR sudah memutuskan seperti apa yang terjadi pada hari ini. Ada 3 partai yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda mengenai ini. Tentu, Secara kelembagaan ya. tentu Secara tentu modus, harus anggota-anggota kan ya, tarik garis dengan, gitu kan. dengan pemerintah nanti kan. Baik, baik, kita harus Dibicarakan break cari dulu. jalan keluar sehingga apa-apa yang menjadi kritik, termasuk apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi Ya. soal kekhawatiran bahwa ini akan menjadi Macam-macam korupsi lah. baru dan yang Malikong lainnya, ya. ini harus diatasi dari Baik. sejak awal. Kita harus break dulu. Forum Wakil Rakyat akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan ya. Mungkin Pak Yandri lagi nih. Kalau seperti ini, memang anggota Dewan tidak memegang 1 sen pun begitu Ya, dana betul. aspirasi ini. Tapi ini kan membuka peluang kong kali kong proyek antara kepala daerah dengan anggota Dewan ini kan sudah. Kalau itu kembali ke manusianya, ya kan? Kalau itu kita di luar jangkauan kita. Nggak ada selama dana aspirasi pun kalau lingkup itu banyak. Korupsi kan sudah banyak terbukti. Apalagi ini ada 20M begitu kan? Nggak, belum tentu juga. Makanya saya bilang tadi, koreksi, protes, masukan dari masyarakat ini menjadi perhatian kami semua lah. Jadi saya yakin 560 anggota DPR itu masih bisa amanah. Tapi di tengah kondisi masyarakat seperti ini, di tengah Nggak, makanya kesulitan seperti ini sebagai ajang pembuktian. Buktikan. Saya termasuk akan membuktikan itu. Kalau saya tidak akan cawe-cawe dengan proyek itu. Saya akan kawal betul itu sampai ke masyarakat. Dan saya tidak akan mengintervensi pemerintah daerah. Justru saya, kalau perlu, kita bantu pemerintah daerah. Baik, kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya mau minta memberikan komentar nih Ya, silakan Pak. Dengan siapa di mana dulu, Pak? dengan Pak Sofyan di Bekasi. Silakan Pak Sofyan. Satu, saya lihat sekarang zaman dikatakan aspirasi. Sekarang internet sudah berkembang. Data apapun yang dari Badan Pembangunan Daerah bisa langsung diakses ke wakil rakyat apabila memang itu tidak berlangsung dengan baik. Jadi untuk apa lagi dana aspirasi itu digunakan? Satu. Yang kedua, kalau itu pun terjadi, itu tidak adanya keadilan. Karena sekitar 300 anggota DPR adanya di Jawa. Dan di luar Jawa itu sangat kecil. Artinya pembagian daripada dana aspirasi itu. Akhirnya terjadi ketimpangan dalam pembangunan baik infrastruktur maupun sosial di dalam masyarakat di luar Jawa sana. Inilah jadi bahan pertimbangan bapak-bapak untuk menolak terus terang dana aspirasi ini. Karena arahnya akan terjadi pada kasus-kasus korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini mungkin tidak bisa diabaikan begitu saja ya, Pak Yandri, Ya, karena suara-suara semacam Betul, ini ya, banyak. enggak, saya paham dengan Pak Sofyan. Kalau Pak Sofyan mungkin kan yang punya akses kan. Tapi coba kalau kita masuk ke pelosok-pelosok itu, yang masyarakat terpinggirkan banyak sekali. Dan itu terkadang memang tidak tersentuh oleh pemerintah. Kalau data internetnya mah gampang, kan? Dan sekali lagi saya bilang tadi kan kita nggak akan memegang dana ini. Kemudian kalau masalah ketimpangan, sudah saya jelaskan tadi, 11,2 triliun itu 1% dari 2.000 triliun. Bisa diimbangi dengan yang lain. Tergantung 6T-nya pemerintah. di Jawa itu kan, 11 triliun itu 6T-nya Iya, di tapi Jawa. kan ada 2.000 triliun APBN kita. Nah, bisa itu diimbangkan yang lain. Nah, ini kan spesifik. Misalkan ini nggak pernah disentuh, ada jembatan rusak, ada anak-anak nyebrang, anak-anak sekolah nggak punya jembatan, kan banyak tuh di Lebak misalkan. Nah, itu kan bisa bisa dikawal gitu loh. Atau misalkan ada gedung sekolah yang ambruk yang nggak pernah diperhatikan, banyak gitu loh. Yang mereka nggak punya jangkauan untuk kepada pemerintah. iya. Kita lah sebagai ini. Ya, gitu loh. memang pemerintah tidak sanggup buntu bantuan seperti itu nih. Tidak, Kan sudah begini, ada aparaturnya sendiri gitu kan ya. Nggak tahu itu gimana. kapasitas fiskal daerah ini kan mesti kita
tahu juga, dan kenyataannya seperti yang beliau bilang itu tadi, bahkan di daerah saya misalnya, memang pendapatan daerah itu tidak mampu membiayai pembangunan-pembangunan Ya, yang ada di situ. nggak cukup. Nggak cukup. Jauh dari cukup. Begitu. Nah, Anda bisa bayangkan, lalu kalau kita bicara mengenai dana dekonsentrasi dan atau bantuan misalnya, tidak juga masuk ke situ, lalu dibiarkan saja. Lalu dibiarkan saja keadaan seperti itu. Dengan alasan kapasitas fiskal kita tidak bagus, di daerah tidak bagus, dan karena itu soal itu tidak diatasi, sementara di Jakarta itu juga tidak menjadi perhatian, lalu kita biarkan saja. Padahal kita memiliki cara untuk menyelesaikan. Nah, soal tadi seperti Pak Sofyan, saya setuju begitu ya. Oke, kita cari formula untuk memastikan agar derajat dan bobot keindonesiaan itu betul-betul tak terganggu, justru semakin kuat dengan cara ini. Kita menemukan formula yang masuk akal untuk itu sih oke gitu. Tetapi kalau dihilangkan juga saya kira tidak. Yang salah secara hukum kalau mereka ini kelola secara pribadi. Salah. Itu di luar pembahasan pastinya akan berteriak semua itu. Itu celaka 12 ya. Baik, silakan Pak Andre. Kalau kita lihat itu tadi ya, misalnya DKI ini anggota DPR 106 di DKI yang mewakili untuk DPR ini kan 7 orang. 7 orang. 7 orang akan dapat 7 kali 6, 42. 7 kali 20, 140 miliar tambahan. Karena dan itu 7 ya, 140. Dibandingkan dengan misalnya provinsi Gorontalo, mungkin Pak Pereira, Gorontalo Jakarta yang mungkin kalau saya putus yang sebenarnya kalau DKI mungkin dengan dana PR tidak perlu lagi kan, gitu. tidak perlu lagi APBN-nya karena APBN sudah luar biasa, APBD-nya luar biasa, silpanya luar biasa. Nah, makanya tadi saya bilang Pak Rahmat dari awal di situ mungkin kita bayangkan saya bilang dana ini boleh diusulkan boleh enggak oleh anggota. Misalkan Jakarta nggak perlu, anggota dari Jakarta nggak wajib mengusulkan. Ngapain? Bikin apa? Nggak usah mengusulkan. Kalau itu akan menjadi hal baru gitu. Nggak, anggota nggak bisa ada kalau nggak diusulkan gitu loh. Anggota nggak bisa dipaksa harus ngusul nggak juga. Kalau yang diusulkan pun tentu disetujui. Setuju. Tapi buat apa ya alokasikan kalau tidak dibutuhkan? Nggak dialokasikan itu dalam rangka kita mungkin sebagian besar dari masyarakat Indonesia ini memang perlu pengawalan dari anggota DPR. Karena di sini kalau dalam bahasa hukumnya keadilan yang sifatnya komutatif dalam pembagian anggaran ini gitu. Nah, di sini yang kita harus pertimbangkan adalah keadilan distributifnya gitu. Nah, di dalam tapi tadi kan bisa dengan unsur APBN yang besar begitu kan bisa antara aspek distributif dan komutatif itu gitu. Dan kita mesti jujur. Nah, kita mesti jujur misalnya kayak Jakarta. Gitu loh, maksudnya dialokasikan misalnya di DKI yang APBD-nya sudah tinggi seperti itu. Nah, kalau begitu mungkin kita bikin konvensi atau bikin kesepakatan DKI nggak usah dapat. Karena ngapain tadi saya bilang tadi Bang Magerto, anggota tidak wajib mengusulkan. Dan kalau wajib diusulkan pun bisa ditolak. Karena kalau misalnya di situ udah bagus, nggak mungkin dibangun. Kan ada pembahasan antar DPR sama pemerintah. Kan nggak akan ada tumbang tindih. Kenapa nggak langsung aja diberikan di Gorontalo situ, Pak? Ya boleh. Langsung saja 20M-nya itu langsung dimanfaatkan. Nah, saya bilang tadi pusat APBN yang 2000 bisa pemerintah dengan DPR dibesarkan di bagian yang lain di 2.000 triliun itu dibagi-bagi, Pak. Iya benar. 11 triliun tadi kan yang untuk DPR. Boleh juga itu nggak dipakai. Bisa juga dipakai untuk daerah lain, bisa. Nggak harga mati enggak. Anggota DPR tidak wajib atau harus. Misalkan kayak PDP menolak atau Hanura menolak. Silakan nggak menggunakan itu. Atau mungkin dari PAN, karena dari pemilihan sudah maju, untuk apa lagi mengusulkan? Kalau itu sulit. Sulit pengontrolannya. Membuat keputusan. Sulit pengontrolannya. Ini kan cuma ngusul. Tidak bersifat. Ini cuma ngusul, dibahas di badan anggaran sama pemerintah, nggak akan sulit. Oh ini sudah bagus, nggak perlu lagi. Oh ini perlu, ini disahkan, nggak akan sulit gitu loh. Ya, silakan ini Pak Andreas. Ya, saya cuma pikir bagaimana membuat suatu peraturan tapi tidak mengikat secara semua gitu. Sehingga ya kalau tidak mengikat semua ya tidak perlu buat peraturan untuk. Nggak bisa juga dipaksa orang harus mengusulkan kan? Namanya mengusulkan. Karena akan muncul terlalu banyak eksepsi gitu, pengecualian di situ. Iya, kan? Nah kalau terlalu banyak pengecualian buat apa ada aturan? Kepastiannya kurang ya. Kita terima dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, silakan dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Yanto, Mbak Pamulang. Silakan Pak Yanto langsung. Kalau menurut hemat saya sih kalau dana aspirasi itu sebenarnya rawan untuk dikorupsi, Mbak. Iya. Karena namanya proyek itu kan bisa kong kali kong, minta upah, minta jasa gitu kan, Mbak. Iya, jadi kalau anggota dewan seharusnya justru ngawasin dana yang untuk pembangunan proyek-proyek itu supaya justru nggak diselewengkan. Betul.
Gitu Pak. Jadi gitu aja alasan saya komentar malam ini. Selamat malam. Siap, selamat. Kalau Silakan. soal potensi. Bentar, saya sebenarnya sama Pak Yanto. Iya. Saya bilang tadi kan kita nggak megang anggaran. Kita cuma mengusulkan program yang berdasarkan pemerintah. Eksekutif. Nanti saya awasi benar nggak nih jalannya sekian. Iya. Ya kan benar nggak ketebalan aspalnya kan saya awasi. Tapi saya nggak akan ikut gitu loh. Kira-kira poin di sini adalah Jadi saya setuju sama Pak Yanto. Tapi Iya. kan itu tugas DPR, nggak ada dana aspirasi pun memang harus Betul, mengawasi betul. kan? Cuman kan Ini kita kan mengusulkan aspirasi dari masyarakat. Nih Pak, tolong dibangun, tolong diusulkan Pak. Kita gitu aja tugas kita. Mau inventaris itu terus kita usulkan kepada pemerintah dibahas sama-sama DPR. Tapi ada jatah. Nanti realisasinya, loh kalau masalah jatah nggak ada dana sulit, korupsi banyak di Republik ini banyak sekali. Nah, Apalagi ada gitu. Ya nggak, belum tentu juga dan nggak semua bisa dijelaskan gitu loh. Ya kan gitu loh. Baik. Baik, kita Dan akan saya yakin gini Mbak Rama, kalau ada masalah hukum nanti KPK dan jaksa atau polisi masuk aja. Nggak perlu takut. Tapi undang-undang ini KPK-nya sudah direvisi. Oh enggak, bukan bersih masalah itu, revisi yang lain mungkin gitu loh. Baik, kita harus break dulu pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali. Saya mungkin ke Pak Margarito. Iya, iya. Memang ada tugas menampung aspirasi ya dari anggota. Sumpah jabatan. Sumpah jabatan. Tapi itu apakah harus diartikan dengan aspirasi itu dengan memberikan dana begitu? Bukan memberikan dana, Oh, tidak. mengusulkan Iya. itu pembangunan, bukan memberikan dana. Mbak Rama Iya, salah. Dengan Sekali lagi Mbak Rama, DPR tidak memberikan dana. Kita mengusulkan usul pembangunan, nanti dibahas sama pemerintah akan mengeksekusi. Tidak ada pemberian dana ke DPR, nggak ada. Ini kan yang jadi masalah begini. Sekarang ini misalnya ada jembatan yang berpuluh-puluh Iya. tahun tidak diurusi baik oleh daerah Banyak, betul. maupun oleh PU karena itu bukan jalan nasional atau program nasional. Terus dibiarkan saja begitu. Nah, misalnya mereka ini anggota DPR tahu itu, lalu bilang, Anda bikin ini nih. Kan itu sebenarnya hakikat dari apa? Ya, itu kan tugasnya harus dilakukan, ada Iya, ataupun mesti tidak bilang, ada. betul, mesti bilang. Dan Cuman kan ini kan soalnya cuma mereka bilang itu dana aspirasi doang kan. Sebenarnya itu kan kerja pembangunan dan memang itu mesti dilaksanakan Iya, kan. pemerintah Cuma juga yang dibikin melaksanakan. nomenklatur dan aspirasi itu tuh wah ini apa nih? Ya, karena harus Itu doang dijatah sebenarnya. itu loh. Padahal itu kan sudah tugasnya ya Pak Iya, Andreas. iya, ada benar. dana atau tidak ada dana aspirasi kalau ada yang terbengkalai, ada Mesti kepentingan. bilang. Itu Iya. kan memang tugas Cuma DPR bisa ya. jadi Iya, begini, betul. Cuma bisa jadi begini, dengan menyebut nama ini maka ada sifat wajib di situ. Dana yang 20 Anda mau tidak mau harus alokasikan Bangun itu. itu. Mau tidak Nah, tinggal Tapi kita kalau awasi tidak, nanti. Kalau tidak, bisa pemerintah bilang tidak itu belum urgen begini begana dan ya sudah tidak bikin. Ya, Cuma silakan. ada satu hal yang mungkin harus ya artinya di sini DPR maupun pemerintah juga harus ya mungkin agak lebih cermat, lebih hati-hati. Saya dengar misalnya Mas Agun Gunanjar bicara soal itu. Artinya ketika kita bicara memperjuangkan aspirasi rakyat gitu. Sementara rakyatnya sendiri arti suara yang berkembang di masyarakat justru Bukan itu aspirasinya. Ya, justru itu gitu. Menolak. Enggak, kalau yang saya ini juga gini, kalau yang teriak ini Pak jadi Rera. itu akan menjadi suatu ironi publik sendiri gitu. Betul. Nah, saya kira ya di sini juga harus menjadi pertimbangan. Tapi ya dalam arti bahwa kalau memang itu ini kita yakini ya kita harus memberikan penjelasan yang logik dan masuk akal publik gitu. Iya. Nah, selama itu tidak bisa kita lakukan, ya dan kenapa? Karena kita bicara untuk rakyat gitu. Sementara rakyat berada pada posisi Menolak. Enggak gini, kalau rakyat itu kan rakyat di permukaan. Ya. Saya ke dapil, Ya. yang Ya. di pelosok-pelosok itu pada setuju semua Tidak kok. bicara. Banyak SMS malah, Nah, saya Pak setuju. tolong perjuangkan ini, Pak tolong perjuangkan ini, Iya. banyak. Jadi Kalau yang kita- ini kan cuma menurut saya di atas saja. Iya, yang Karena itu, memang nah ini yang dikhawatirkan juga. Bukan, karena memang nggak paham tentang dapil, nggak Atau tahu deh jangan-jangan pelosok-pelosok ini itu, bisa gitu. dimanfaatkan juga ini Pak Tidak. Margaritos Ya. untuk memelihara konstituen, begitu kan? Jadi kampanye gratis gitu Nggak gini, pemerintah kita menyuruh sudah kampanye. kita sudah disumpah kok. Iya, iya. Kita ada Iya, sumpah iya. itu Kalau ada- akan memperjuangkan aspirasi Ya, yang daerah yang dapat- saya wakili. Itu pakai Al-Qur'an loh saya. Dan itu wajib loh saya. Justru kalau saya nggak melakukan ini, saya melanggar sumpah. Iya. Gitu loh. Nah, sekarang kalau begini, kalau saya ikut jalan pikirannya Mbak Rahma ya. Kalau begitu yang dilakukan oleh pemerintah memelihara konstituen dong. Karena Pak Jokowi misalnya itu kan kades beliau ini kawannya Iya, beliau. iya, ini. iya. Jadi kalau Di begitu mana-mana nanti- pun nggak, artinya soal itu soal malah biasa. Dan itu dalam rakyat politik. kita gitu Dan itu- loh. dan Nggak ada yang- masalah kan dan yang untuk kedua rakyat. tadi, ya, yang kedua, yang saya mau bilang, yang jagoan di Jakarta ini, yang punya LSM, yang dikenal oleh Rahma, dikenal oleh kita ini, dia itu yang di permukaan semua tuh. Iya. Tapi mereka yang di kampung saya ini baru balik Iya. dari Halmahera Timur, Halmahera Tengah, di GB sana, Bekas Antam itu. Iya. Saya dalam hati, padahal itu saya orang Maluku Utara gitu, dalam hati saya, Republik ini masih ada yang kayak begini ya? Betul.
Coba masuk aja ke daerah Serang tuh, udah lama. Cuma ini manusia-manusia yang ada di Jakarta ini yang pakai baju Yang banyak bersih, sok tahu. yang pakai baju bersih, bla 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 bla, yang Iya. dikenal sama pers, dikenal sama ini, wah. Iya. Yang pakai jaket hitam Pak Andreas dong. Enggak. Ya, kalau di dapur itu banyak kok, yang minta diperjuangkan itu banyak. Tapi mereka yang di Betul. pojok-pojok Waduh, banyak Republik ini sekali. kan nggak ada suara. Ini kan orang yang nggak ngerti apa dia ada pelosok-pelosok itu nggak ngerti. Coba pergi ke Morotai, ya ke Morotai di belakang yang dekat Filipina itu loh. Betul. Saya 3 tahun lalu ikut dengan salah satu jenderal pergi ke situ. Masya Allah, ini bagaimana ini negara ini? Tapi belum ada survei Pak Margarito, belum ada yang nanya di Morotai sana nanya, setuju nggak ada anggota DPR dan DPR? Iya. Belum ada, jadi Nggak bakalan, masing-masing Mbak. tidak bisa mengklaim Ya, ya. jadi nggak Belum ada bakalan, survei karena seperti itu itu. mereka yang kita tahu. bicara Kayak juga kan beliau ini. berdasarkan fakta gitu loh. Kan saya kan Barahma, sering coba reses pergi ataupun ke- tidak reses ke kan depan turun ini. ke bawah gitu. Baik, Coba silakan Pak. sekali-sekali coba pergi ke beliau punya tempat. Jangan salah, Artinya, jadi barang ini mesti ada gitu loh. Di Republik ini terlalu banyak persoalan. Banyak persoalan. Terlalu banyak persoalan. Iya. Ya salah satunya adalah persoalan-persoalan yang menyangkut ya bagaimana menyampaikan apa yang diinginkan oleh rakyat tadi, Aspirasi gitu. tadi, ya. Aspirasi Iya, rakyat. betul. Sehingga aspirasi rakyat ini benar-benar Didengar, disampaikan. direalisasikan, ya. Nah, aspirasi rakyat itu kan begitu banyak. Memang di situ tugasnya anggota DPR. Artinya menyerap aspirasi dan kemudian menyampaikan. Nah, pertanyaannya memang apakah harus dengan dana aspirasi itu gitu. Nah, disinilah persoalannya gitu. Kalau dari pandangan PDI Perjuangan, nah ini agak riskan dan untuk itu kita karena masih ada beberapa aspek yang tadi saya sampaikan tadi gitu. Bisa menimbulkan persoalan baru, ketimpangan baru dan juga dikala kita bicara tentang aspirasi sementara masih banyak kontroversi seperti ini ya mungkin kita jangan dulu terlalu maju untuk bicara itu gitu. Nah, kenapa? Toh anggaran itu berapa pun misalnya tadi 2.000 triliun. Nah, kan jumlah porsi untuk pembangunan kurang lebih sekitar 700 triliun Iya, untuk dana pembangunan, Infrastruktur. Iya, betul. dan yang lain-lain untuk dana pembangunan di dalam alokasi besaran secara keseluruhan di APBN. Nah, jumlah itu sebenarnya kalau dialokasikan dan ini dikawal dengan baik, seharusnya itu juga merupakan untuk rakyat melalui aspirasi untuk rakyat juga gitu. Gitu ya. Jadi ya DPR kembali pada fungsi ya utamanya yaitu legislasi tadi, ya pengawasan dan kemudian juga Budgeting. ya budgeting. Nah, budgeting penganggaran di sini adalah Membahas sama pemerintah. bersama pemerintah Betul. membahas tentang anggaran. Betul. Dan salah satu Nggak hal ada yang yang salah. sudah disepakati oleh Iya, sebenarnya tadi diselesaikanlah dulu tugas Nggak ada yang utama salah. begitu kan? Kita coba ngajukan program, yang disepakati dibahas oleh ya, pemerintah sama-sama. dan- Yang melaksanakan pemerintah nggak ada masalah. Karena ini juga akan membuat ruang DPR akan masuk sampai kepada satuan 3 Oh, nggak boleh. Nah, Nggak itu boleh. yang nggak boleh. Nggak boleh. Nah, tapi ini juga akan memberikan ruang. Nggak boleh, nggak Di boleh. dalam teknis penganggaran akan masuk ke dalam satuan 3. Nggak boleh. Yang saya bilang tadi, DPR hanya mengusulkan program. Iya. Semua segala sesuatu tentang diskusi itu pemerintah. Nggak boleh. Dengan dana aspirasi akan memberikan ruang. Kenapa? Karena dia harus kawal kan. Dia harus Iya. kawal apa yang dari bawah. Ya, begini Pak Dan Andreas, sampai ke kalau atas. pengawalan itu Ya. saya sudah bilang untuk memastikan benar nggak itu sudah spek, benar nggak dengan biaya itu fiktif nggak, itu pengawasan gitu loh. Yang saya kawal itu maksud saya. Ya, Misalkan anggaran jalan misalnya 3 miliar dengan spek berapa kilometer, berapa ketebalan itu yang kita awasi. Itu pengawasan Nah, pelaksanaan. Itu boleh. Pengawasan penyusunan. Ya, Pengawasan penyusun dia akan memberikan ruang masuk ke dalam RKK. Nah, bisa Belum kompatibil tentu dengan juga. pengusaha juga nanti kan? Belum tentu juga. Konkretnya situ. Enggak, tapi intinya menurut saya bagaimana pembangunan itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat tadi Betul, di dalam lah. suara teknis penyusunan anggaran di poin yang itu tadi. Nah, kekhawatiran itu kan harus dijawab oleh anggota DPR kan. Kalau itu betul. nanti nggak akan terjadi. Kita kan ingin memastikan aspirasi kita itu memperjuangkan kehendak rakyat itu kan benar-benar tepat sasaran gitu loh. Kalau soal tadi soal RKK banyak orang tidak tahu kan soal itu. Iya. Tapi ketika masuk di dalam pengawalan penyusunan anggaran anggaran itu akan program. memberikan ruang di situ. Iya. Di dalam satuan Jadi 3 dan bilang, dalam RKK. Dan Iya. disitulah ruang yang dikhawatirkan. Kalau itu tergantung banyak orang. manusianya. Disitulah wujudnya. Disitulah wujudnya. Gitu. Tanpa itu tidak akan jadi barang itu. Memang tergantung manusianya ya Pak Yandri, tapi sistem harus diciptakan agar tidak membuka celah begitu kan? Maksud saya gini, Bu. Sistem sebagus apapun kalau moral manusianya itu nggak benar ya tetap nggak benar. Nah, ini Woodrow Wilson Ya, pernah bilang itu loh. Apalagi sistemnya nggak bagus ya. Moralnya nggak bagus juga kalau kan? moralnya udah rusak. Ya. Nah, ini kita insya Allah, saya bilang tadi, saya terutama akan meyakinkan kepada konstituen saya bahwa saya tidak akan cawe-cawe satu sen pun di
masalah 20 miliar ini. Gitu. Saya senang kalau aspirasi masyarakat itu didengar oleh pemerintah dan DPR. Itu aja. Kan, Iya, baik, gitu loh. kita akan lanjutkan lagi, masih ada satu segmen lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kami segera kembali. Saya ke Pak Margarito dulu. Pak Margarito, ini masih ada kesempatan bagi Jokowi untuk mendengar kritikan lah ya, kritikan-kritikan tajam ya, agar dana aspirasi ini ditolak begitu. Seandainya Jokowi menolak, ini akan, meskipun bisa ya, dan ini tidak akan bisa terjadi dana aspirasi, tapi ini akan menimbulkan ekses balas dendam begitu kan, kemudian nanti RAPBN tidak disetujui. Boleh jadi. Mungkin setuju, tapi mungkin setuju dengan catatan dan atau dikurangi itu, Balas-balasan gitu kan. Itu biasa itu dalam politik, dalam relasi anggaran. Memang itu, anggaran adalah senjata terhebat dari mereka-mereka yang namanya anggota DPR. Di mana-mana, di semua negara demokrasi begitu. Anggaran adalah senjata terhebat mereka. Kalau presidennya tidak cerdas dalam memainkan relasi itu, dia bisa keok. Jadi ini presiden harus menyetujui dana aspirasi ini biar tidak dibalas. Sangat tergantung pada presiden, sangat tergantung. Kalau dia punya keterampilan politik yang hebat, dia bisa membuat ini tidak jalan, tetapi mereka tidak merasa terluka. Dan kalau dia tidak hebat dalam bermain politik, seandainya dana aspirasi, kalau Pak Brera juga sakit gigi, juga misalnya Bu Mega sakit gigi, bisa celaka juga. Pak Yandri, seandainya dana aspirasi ditolak oleh Jokowi atau pemerintah, akan terluka nggak ini yang kemudian akan balas menolak juga nanti? Yang jelas ini kemarin kita berprasangka baik bulan Ramadan kan. Ini prosesnya masih panjang dan semuanya tadi DPR memikirkan rakyat, pemerintah memikirkan rakyat. Dan masalah anggaran tadi, masalah pembangunan kan sahamnya sama, 50% DPR, 50% pemerintah. Mari duduk bareng, saya katakan kalau memang itu kebutuhan rakyat, saya yakin pemerintah akan setuju. Tapi kalau misalnya mengada-ada, fiktif dan terlalu norak, ya saya yakin mungkin pemerintah juga layak menolak. Tapi kalau selama itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, saya yakin pemerintah akan setuju. Nah, kalau ditolak reaksinya seperti apa? Saya yakin akan setuju. Kalau itu aneh juga kalau pemerintah menolak kepentingan rakyat. Saya juga aneh kalau misalkan pemerintah menolak. Ya dengan alasan-alasan seperti yang dikatakan makanya Pak kan Andreas. ini kan perjalanan masih panjang. Sekarang di DPR sedang membahas RKL kan, rencana belanja APBN kan. Nah, di situ akan duduk, akan kita sampaikan argumentasinya, akan sampaikan kepentingan kita yang mendesak di daerah masing-masing. Nah, kalau itu duduk bareng, anggarannya ada, kenapa tidak? Ya. Sekali lagi saya bilang tadi, DPR tidak akan pegang dana itu, kita hanya sekedar mengusulkan program. Seandainya ditolak, akan dibalas nanti di RAPBN. Saya yakin akan diterima, karena ini kan untuk rakyat. Kecuali kalau itu untuk hambur-hambur ini yang tidak tahu apa namanya ujungnya. Tapi kalau untuk rakyat, saya yakin pemerintahan Jokowi pro rakyat dan DPR juga pro rakyat, ketemu ada titik temunya. Baik, silakan Pak Andreas. Ya, saya kira jangan sampai ini menjadi satu titik api persoalan gitu, yang kemudian tadi menjadi penghambat di dalam pembahasan anggaran antar pemerintah dan DPR, karena ya kalau kita lihat dari jumlah yang besaran yang 11,2 dengan 2.000 ini tentu akan menjadi yang akan menjadi korban juga rakyat gitu. Ketika berlarut-larut nanti pembicaraan, misalnya hanya karena ini gitu. Sehingga bagaimana? Apalagi pembangunan sampai tersandra kalau RAPBN kemudian dimainkan. Yang paling mungkin, yang paling mungkin besar, dampaknya akan lebih besar. Mungkin lah itu terjadi. Harus ada solusi. DPR nggak sebodoh itu lah. Kalau sampai ini ditolak, yang paling mungkin gagal nanti adalah itu jatahnya Pak Presiden di luar Dakdau yang 100 miliar per kabupaten secara progresif itu. Ya kita tinggal ngomong aja di daerah, kenapa nggak bangun? Itu Jokowi nggak mau. Kita ngomong itu aja nanti reses. Saya bilang kenapa nggak ada bangun? Dia itu. Jembatan kenapa nggak? Pak Jokowi nggak mau. Nah, itu aja kan selesai kan. Itu kan kenapa jangan usaha itu Pak Jokowi nggak setuju. Ini proposal udah saya kan terima ini udah saya usulkan tapi Pak Jokowi nggak setuju. Selesai. Ya. Gitu aja. Nanti datang dengan anggaran yang dari pemerintah yang di. Jadi dari Pak Jokowi. Oh enggak, kalau dari pemerintah ya sama. Berarti kan sambil ngusul kita alhamdulillah. Ya poinnya kalau memang diusulkan dan itu dilaksanakan, saya kira bagus ya juga, dari manapun itu uang rakyat juga. APBN kan uang rakyat. Rakyat nggak peduli dari mana, yang penting dibangun daerahnya. Yang penting dibangun. Oke, setuju. Dari manapun uang itu dari rakyat juga. Kalau kita mengusulkan, dicairkan, setuju, menjadikan juga kalau mau bikin jembatan dan tidak mau begitu ya. Sementara jangan salah loh, itu pemerintah itu kalau mereka rapat kan ada uang untuk beli teh, beli apa. Uang rakyat juga itu. Itu uang rakyat juga. Uang makan minum, uang beli apa segala macam kan uang beli bensinnya mereka segala macam kan uang mereka juga. Uang rakyat APBN itu kan. Baik. Kalau itu dia beli, sementara kita bikin jalan. Pokoknya kalau nggak mau nanti saya tinggal ngomong aja. Dan pemerintah nggak mau, bukan saya nggak mau. Baik. Terima kasih waktunya habis. Silakan diminum, ini bukan uang rakyat. Bisa demikian Forum Wakil Rakyat, saya Rama Sarita. Selamat malam, sampai jumpa. Ya, ini makasih.